Umar bin Khattab, terkejut melihat seorang wanita memasak batu. Umar bin Khattab, yang juga dikenal dengan nama Abu Hafs, adalah sosok pemimpin yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun 583 Masehi, 13 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab dikenal dengan julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda, karena ia menunjukkan keislamannya secara terbuka di Mekah dan melalui dirinya Allah membedakan antara kekufuran dan iman. Dalam penampilan fisik, Umar dikenal sebagai pria yang berkulit putih dengan semburat merah, berotot, tinggi, kokoh, dan botak. Ia sangat kuat dan jelas dalam berbicara. Sebelum masuk Islam, Umar menghabiskan setengah hidupnya dalam masyarakat jahiliyah, pra-Islam, dan tumbuh seperti teman-teman sebayanya dari suku Quraisy. Namun, ia memiliki keunggulan dibanding mereka karena ia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Dari usia muda, ia juga menonjol dalam berbagai jenis olahraga, seperti gulat dan menunggang kuda. Setelah masuk Islam, Umar menjadi salah satu penasihat utama Nabi Muhammad. Pada tahun 622, ia pergi ke Madinah bersama Nabi Muhammad dan Muslim lainnya dari Mekah. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632, Umar berperan besar dalam mendamaikan Muslim Madinah untuk menerima seorang Mekah, Abu Bakar, sebagai kepala negara, khalifah. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat. Selama masa kekhalifahannya, Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sederhana. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat. Pasukan Arab berhasil menaklukkan Mesopotamia dan Suriah, dan memulai penaklukan Iran dan Mesir. Pada tahun 17 Hijriah, kota Madinah dilanda musim paceklik yang parah. Dalam kondisi tersebut, Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin umat Islam saat itu, memutuskan untuk melakukan inspeksi mendalam ke berbagai penjuru kota. Ditemani oleh sahabat setianya, Aslam, mereka berkeliling, mengunjungi kampung-kampung terpencil di Madinah. Mereka melakukan perjalanan ini dengan diam-diam masuk dan keluar dari kampung demi kampung, dengan tujuan untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Suatu hari, dalam perjalanan mereka, langkah Khalifah Umar terhenti. Telinganya menangkap suara tangisan anak kecil yang datang dari sebuah tenda usang. Dengan hati yang penuh kepedulian, Umar mendekati tenda tersebut, ingin memastikan apakah penghuninya membutuhkan bantuan. Saat mendekati, terlihat seorang perempuan tua sedang sibuk dengan pancinya. Dia sedang menjerangkan panci di atas tungku api. Asap mengepul dari panci tersebut, sementara perempuan tua itu terus mengaduk-aduk isinya dengan sebuah sendok kayu. Mungkin dia berharap bahwa dengan mengaduk-aduknya, makanan di dalam panci itu akan matang lebih cepat. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat. Mendengar salam Umar, perempuan itu sejenak mendongakkan kepalanya dan menjawab salam Umar. Namun setelah itu, dia kembali sibuk dengan pekerjaannya, mengaduk-aduk isi panci itu. Dalam keheningan malam, suara tangisan anak kecil terdengar memecah kesunyian. "Siapakah yang menangis di dalam itu?" tanya Umar dengan suara yang penuh kepedulian. Dengan nada yang acuh, ibu itu menjawab, "Anak-anakku." Umar merasa ada yang tidak beres, lalu bertanya lagi, "Apakah mereka sedang sakit?" "Tidak," jawab si ibu dengan nada datar, "mereka kelaparan," sambungnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Umar dan Aslam seketika terdiam, tertegun mendengar pengakuan ibu itu. Mereka duduk di depan kemah ibu tua itu, menunggu dan berharap suara tangisan itu akan mereda. Namun, tangisan itu masih terus terdengar, dan ibu itu masih terus mengaduk-aduk isi bejana. Umar, yang penasaran, ingin tahu apa yang sedang dimasak oleh ibu tua itu. Ia melihat ibu itu sudah lama memasak, tetapi masakannya itu tak kunjung matang. Akhirnya, Umar tidak tahan lagi untuk menunggu dan bertanya kepada ibu tua itu,
Apa yang sedang kau masak, wahai ibu? Kenapa masakanmu itu tak kunjung matang? Ibu itu tetap diam, seakan tidak mendengar pertanyaan Umar. Namun, setelah beberapa saat, dengan raut muka penuh harap, ia membuka tutup bejana. Khalifah Umar dan Aslam melihat isi bejana tersebut dan terkejut saat melihat isinya. "Apakah kau sedang memasak batu?" tanya Khalifah Umar dengan nada yang terkejut. Ibu itu lalu mencurahkan isi hatinya kepada Umar. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku. Aku seorang janda. Sejak pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi aku menyuruh anakku berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rejeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu aku masak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia enggan melihat ke bawah, dan bertanya apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum, ujar wanita itu dengan nada yang penuh kekecewaan. Mendengar perkataan wanita itu, air mata Umar jatuh, dan ia segera bangkit dari tempat duduknya. Ia dan Aslam kembali ke Madinah dengan hati yang berat. Sesampainya di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Dengan penuh tekad, ia mengangkat sendiri karung gandum itu di punggungnya. Melihat pemimpinnya tergopoh-gopoh membawa karung gandum, Aslam menawarkan diri untuk membantu. "Wahai Amirul Mukminin, biar aku sajalah yang mengangkut karung ini," ujar Aslam. Namun Umar menolak dengan tegas, "Apakah kau mau menggantikanku menerima murka Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan? Biar aku sendiri yang memikulnya, karena ini lebih ringan bagiku dibanding siksaan Allah di akhirat nanti," jawab Umar dengan nada yang tegas. Kisah ini menjadi bukti betapa besar kepedulian Umar terhadap rakyatnya. Meski berada di posisi tertinggi, ia tidak pernah lupa bahwa tugas utamanya adalah melayani dan melindungi rakyatnya. Dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab, Khalifah Umar kembali mendatangi gubuk miskin yang berada di Madinah. Kali ini, ia membawa masakan yang telah ia siapkan sendiri untuk keluarga miskin tersebut. Melihat mereka makan dengan lahap, hati Khalifah Umar merasa tenang. Ia merasa telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik. Setelah makanan habis, Khalifah Umar berpamitan. Namun sebelum pergi, ia meminta wanita tersebut untuk menemui Khalifah keesokan harinya. Ia ingin memastikan bahwa wanita itu dan anak-anaknya mendapatkan bantuan yang cukup. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Muminin. Betapa terkejutnya ia saat melihat sosok Amirul Muminin yang ternyata adalah orang yang kemarin memasakkan makanan untuk dirinya dan putranya. Wanita itu kemudian meminta maaf atas kata-kata kejam yang diucapkannya kemarin. Ia pun menyatakan siap menerima hukuman. Namun Khalifah Umar menjawab lembut, "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa karena membiarkan ibu dan anak-anaknya kelaparan di wilayahku. Maafkan aku, ibu." Kisah ini mengingatkan kita pada riwayat Nabi SAW yang bersabda, "Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya." Imam, waliyu amri, yang memerintah umat adalah pemimpin dan dialah yang akan menjadi pemimpin. Bertanya tentang bangsanya. Ini adalah pesan yang sangat penting, bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan akan ditanya bagaimana cara dia memimpin mereka. Khalifah Umar telah memberikan contoh yang baik bagaimana seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan peduli terhadap rakyatnya. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 644 meski telah tiada. Semangat dan dedikasinya dalam memimpin umat Islam tetap menjadi inspirasi banyak orang hingga saat ini.
Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya dan selalu berusaha untuk melayani dan melindungi mereka.